Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya adalah Reni Setiawati. Saya adalah guru mata pelajaran IPS di SMPN Satap 2 Tanjung. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Materi ini adalah materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Mari kita mulai. Nah, untuk materinya yaitu tentang perdagangan internasional. Nah, jadi anak-anak, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, jadi dalam perdagangan internasional ini minimal harus terdapat dua negara. Dalam perdagangan internasional, kita sering mendengar istilah ekspor dan juga impor, bukan? Nah, sebenarnya apa itu ekspor dan impor? Ekspor dan impor. Jadi ekspor adalah kegiatan mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Nah, lalu orang yang melakukannya disebut apa ya? Yaitu disebut eksportir. Jadi eksportir ini adalah orang yang melakukan kegiatan ekspor. Nah, sedangkan impor ini adalah kegiatan masuknya barang dari negara lain. Lalu orang yang melakukannya disebut dengan importir. Nah, untuk materi berikutnya yaitu tentang faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, di sini Bu Guru mencontohkan ada 4 faktor, yaitu yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, jadi setiap negara ini memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya saja misalkan di negara Arab Saudi, di sana tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara lain. Misalkan contohnya saja adalah negara Indonesia. Karena negara Indonesia ini mampu menghasilkan barang-barang dari hasil perkebunan, hutan. Nah, jadi Indonesia ini mengekspor hasilnya ke negara Arab Saudi. Seperti itu. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Nah, ketersediaan sumber daya manusia ini akan mempengaruhi terkait dengan kualitas dari negara tersebut yang akan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang berbeda. Jika kualitas sumber daya manusia dari suatu negara itu tinggi, maka dia bisa menghasilkan barang dengan kualitas yang baik. Nah, lalu yang ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi anak-anak, untuk ini negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak, bermutu dan juga efisien dibanding negara yang tidak menguasainya. Nah, lalu untuk yang keempat yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Nah, jadi perbedaan budaya suatu negara ini akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya saja ada seni ukir, batik dari Indonesia yang merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga ada keramik dari Cina yang menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Nah, lalu untuk materi berikutnya yaitu tentang manfaat perdagangan internasional. Nah, jadi anak-anak, untuk perdagangan internasional ini banyak sekali memberikan manfaat bagi negara-negara yang melakukan perdagangan internasional. Nah, contohnya di sini Bu Guru memberikan 7 contoh, yaitu yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Nah, jadi untuk negara yang awalnya tidak
dapat terpenuhi kebutuhannya, maka setelah melakukan perdagangan internasional, negara tersebut akhirnya bisa memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Nah, lalu yang untuk kedua yaitu setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. Nah, apa itu maksudnya? Yaitu spesialisasi produk ini yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Seperti itu ya, jadi dia menciptakan barang produk yang khusus dia kuasai di negara tersebut. Nah, lalu untuk yang ketiga yaitu penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan juga harga murah. Nah, jadi ini negara yang awalnya tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena mungkin dalam produksinya memerlukan biaya yang mahal, maka dia lebih memilih untuk mengimpor dari negara lain atau melakukan perdagangan sehingga nanti negara tersebut bisa mendapatkan barang dengan mudah dan juga harga yang lebih murah daripada dia harus memproduksi di negaranya sendiri. Nah, lalu untuk yang keempat yaitu mendorong kegiatan produksi. Nah, ini maksudnya adalah setiap negara itu berusaha untuk memperluas pemasaran barang hasil produksinya. Nah, apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Nah, lalu untuk yang kelima yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Nah, ini udah jelas ya anak-anak, apabila ada dua negara yang melakukan perdagangan, maka akan terjalinlah persahabatan karena mereka saling membutuhkan. Nah, lalu yang untuk keenam yaitu pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Ini paham ya, devisa ini adalah pendapatan yang diperoleh karena dia mengekspor ke negara lain. Jadi dia mendapatkan devisa. Nah, lalu untuk yang ketujuh, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, ini jelas ya. Nah, ketika suatu negara ini banyak mengekspor barang ke luar negeri, maka dia akan pasti mendirikan usaha lebih banyak sehingga pertumbuhan ekonominya bagus, maka akan banyak menyerap tenaga kerja yang ini nantinya akan berdampak mengurangi pengangguran. Nah, lalu untuk ini materi berikutnya yaitu termasuk materi terakhir yaitu tentang hambatan perdagangan internasional. Nah, jadi untuk negara-negara yang melakukan perdagangan internasional, dia memiliki beberapa hambatan. Jadi tidak dapat dengan mudah dapat berjalan perdagangan tersebut karena ada beberapa hambatan. Nah, ini beberapa contoh di antaranya. Yang pertama yaitu proteksi. Nah, apa itu proteksi? Proteksi ini adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri. Nah, misalkan saja ini ya, pemerintah Indonesia mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari negara Cina. Nah, hal ini dimaksudkan agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya bisa lebih murah. Nah, ini dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Nah, yang kedua yaitu kuota. Apa yang dimaksud dengan kuota? Kuota ini yaitu kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Nah, dengan adanya kebijakan kuota ini, maka barang impor maka akan dibatasi jumlah dan volumenya. Contoh negara Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Nah, itu maksudnya dari kuota.
Nah, lalu untuk yang ketiga yaitu politik dumping. Politik dumping ini adalah kebijakan menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negerinya sendiri. Nah, ini bertujuan apa? Yaitu untuk meningkatkan devisa negara. Jadi dia menjual barang dengan harga yang lebih murah di luar negeri. Nah, lalu untuk yang keempat yaitu tarif. Tarif ini adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Nah, tarif ini bertujuan apa? Yaitu untuk meningkatkan devisa negara juga, dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Nah, lalu yang kelima ada bea masuk yang tinggi. Jadi setiap barang yang masuk ke negara tertentu maka akan dikenakan bea masuk. Nah, itu bea masuknya itu biasanya tinggi. Nah, itulah yang akan menjadikan hambatan perdagangan internasional. Yang keenam yaitu ada pertentangan politik dan yang terakhir ada peperangan. Nah, itu dia contoh-contoh dari hambatan perdagangan internasional. Nah, itu tadi anak-anak materi terkait perdagangan internasional. Nah, semoga materi yang sudah Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Bu Guru akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.